Berikutnya kami ke Ibu Sefli. Ibu Sefli atau Ibu Selvi nih? Sefli ya, oh benar berarti. Bunda Nada nanti akan jawab, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tentu wabarakatuh. saja, dengan meningkatnya kasus depresi dan tekanan mental, khususnya di kalangan remaja, karena banyak yang kita tahu, kita dengar dan kita lihat, sekarang ini banyak sekali anak remaja yang memilih jalan singkat dengan cara bunuh diri dan bahkan ada juga yang mengakhiri hidup orang tuanya sendiri. Karena di zaman sekarang ini pendidikan agama di sekolah umum itu sangat kurang ya dibandingkan dengan zaman dulu. Pertanyaan saya Ustazah, bagaimana solusi kita dalam menghadapi hal ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bunda Nada. Izin ya Ustaz Zaki. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, memang ujian sekarang ya, fitnah sekarang itu pertama anak remaja kayaknya tuh mohon maaf galaunya nggak pernah berhenti. Betul apa enggak? Betulnya kok kayaknya pelan banget ini ya. Benar apa enggak? Anak muda tuh sekarang mohon maaf nih, mungkin saya salah tapi kebanyakannya sering galau, sering mager gitu ya. Sehingga kurangnya asupan-asupan ilmu, kurangnya asupan-asupan pemahaman sesuai dengan syariat yang akhirnya mikirnya pendek. Ya udah deh, saya paling susah. Ya udah deh, putusin aja nih tali kesusahannya dengan cara bunuh diri dan lain sebagainya. Naudzubillah wa iyadzubillah. Jadi bagaimana cara mengatasinya mungkin dari pihak orang tua? Karena mungkin yang tadi bertanya adalah dari pihak orang tua. Saya akan menjawab nanti dari pihak Gen Z yang kayaknya di hadapan saya nih ya, subhanallah. Tadi kata Ustaz Zaki, yang di depan Ustadz ini adalah milenial. Kalau yang belakang kolonial. Baik, jamaah sekalian, seorang ibu ya, saat ini kita harus turun gunung. Zaman dulu, zaman kita masih menjadi seorang anak, ya kita menjadi seorang anak, orang tua tuh biasanya nggak khawatir kita di rumah seharian, di kamar seharian, nggak khawatir. Kenapa? Ya udah anteng di kamar, nggak ada gadget, TV pun nggak ada. Jadi tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif. Dulu, Bu, dulu. Zaman sekarang justru orang tua harus berhati-hati kalau ngelihat anak seharian di kamar, megang handphone, cari tahu itu yang dilihat apa. Karena yang ada, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, handphone itu layaknya pisau. Kalau memang dipotong buah, motong bawang, motong kue, manfaat. Tapi kalau pisau untuk mengancam seseorang akan mendatangkan mudarat. Sama seperti handphone, jangan dibiarkan anak kita begitu saja, coba cari tahu. Tapi juga mohon maaf bukan kepo, bukan. Artinya cari tahu apa yang dia senangi, apa yang dia sedang tonton, apa yang dia sedang lakukan. Jangan anteng-anteng aja anak seharian di rumah, coba sesekali buka pintu, nak udah sholat belum? Ayo sholat bareng sama ibu. Itu yang pertama, cari tahu. Jangan anteng-anteng aja, wahai kita seorang ibu, termasuk saya seorang ibu. Yang kedua, kita mencoba untuk tarik ulur, buka komunikasi dengan anak. Anak zaman sekarang mohon maaf, kenapa gampang galaunya? Karena banyak mengkomparasi kehidupan dirinya dengan kehidupan orang lain karena melihat status-status di media sosial. Ya, kalau zaman dulu kan TV-nya mau nonton TV pindah ke tetangga baru bisa nonton TV. Tambah modern, satu rumah satu TV. Tambah kesini lagi satu kamar satu TV. Sekarang satu orang megang layar handphone di tangan. Jadi makanya kenapa sangat sensitif. Mohon maaf, bukan salahkan Gen Z-nya, bukan salahkan anak-anak remaja sekarang, tapi memang tidak bisa kita menghindari fitnah di akhir zaman yang namanya alat komunikasi di tangan masing-masing. Yang baik ya baik, tapi kadang-kadang masuk juga hal-hal yang negatif. Jadi agak kita turunkan ego kita, bukalah komunikasi dengan anak. Kalau sekiranya anak kita udah mulai kayaknya lagi ada nggak enak badan, kan kita orang tua bisa memahami anak nih kayaknya ada yang berbeda nih, banyak diemnya, banyak nangisnya,
gak ceria seperti biasanya, bukalah komunikasi, jangan anti komunikasi dengan anak. Baik. Kemudian yang tidak kalah penting, jangan kita mudah menjudge. Ya, jadikanlah anak sebagai kawan kita, sebagai teman kita, jadikanlah tempat bercerita mereka adalah kita agar tidak salah dalam melangkah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bunda Nada atas jawaban yang luar biasa. Nah, mungkin kita juga sering sekali ketika kita mendapatkan suatu masalah atau kesulitan, kita cenderung berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas di segmen berikut Bunda dan juga Ustaz Zaki Mirza. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.